Tadi pagi kita dikejutkan ada tindakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Terjadi sekitar pagi jam 8.30 lewat. Terduga pelaku tewas di tempat, hancur tubuhnya. Badannya hancur, tubuhnya tuh hancur. Kakinya aja potol. Sedangkan anggota polisi yang sedang bertugas korbannya 3. Hanya luka-luka, bukan korban jiwa. Identitas pelaku bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim bin Wahid, lahir di Bandung 24 Agustus 1988. Ini masih muda ini ya, usianya masih di bawah 40, masih 36 tahun. 36 apa 34? 34 tahun. Dan terduga adalah ex-napiter, bekas narapidana terorisme yang pernah dipenjara, divonis 4 tahun dan ditahan di lapas Nusa Kambangan. Di motor pelaku, terduga pelaku pakai motor berwarna biru. Di motor pelaku ada bendera ISIS, lambang bendera ISIS. Kemungkinan besar pelaku terafiliasi dengan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, karena JAD kan ISIS temanannya. Di motor pelaku ada tulisan begini, bunyinya KUHP hukum syirik atau kafir, garis miring kafir, perangi para penegak hukum setan. Itu yang tertulis di motor. QS 9.229 atau Al-Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-29. Nah, inilah sebetulnya mengapa ada terorisme yang mengatasnamakan jihad Islam. Karena akibat salah memahami ayat-ayat Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 29 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, ila akhirih. Ini memang perintah Allah. Qatilul ladzina, perangilah orang-orang alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhirat. Makanya orang kalau cuman belajar agama langsung ke Quran, jadi itu. Kalau cuman ayat ini yang dibaca, maka orang jadi teroris semua. Dia akan mengambil kesimpulan, kalau orang gak beriman kepada Allah, disimpulkan orang yang gak Islam, berdasarkan ayat ini wajib diperangi semua, halal darahnya. Memang bahaya betul. Itulah mengapa ngaji itu harus pakai guru. Kalau ngaji nggak pakai guru, maka gurunya setan. Padahal ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada konteksnya, ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Pasukan Romawi, Raja Heraklius
mengirim pasukan untuk menyerang Nabi dan para sahabat di Madinah. Pasukan Romawi ini sudah sampai negeri Syam, ingin menyerang Nabi dan para sahabat. Baru turun ayat ini. Jadi ayat ini konteksnya bukan sembarang memerangi orang non-Islam, bukan memerangi orang yang beda paham dengan kita. Ayat ini adalah ayat pertahanan. Nabi diperintahkan oleh Allah agar mengajak para sahabat berperang dalam rangka bertahan terhadap serangan pasukan Romawi. Kita kenal dengan istilah perang Tabuk. Jadi ayat ini terkait dengan asbabun nuzul perang Tabuk. Memang harus hati-hati betul. Tiap ayat ada konteksnya. Bahaya betul, Bu. Kasih tahu juga bapak-bapak. Orang kalau belajar Quran langsung Quran hadis, membaca terjemah, maka ketemu ayat yang kayak gini, woi, berarti kalau orang non-Islam itu bunuhin aja semuanya. Karena ini ayatnya. Dia enggak baca yang lain. Padahal Nabi dikunjungi oleh umat Kristen Bani Najron di Madinah. Ketika sampai di Madinah, rombongan Kristen Bani Najron minta izin numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Kalau kita, Bu, ada orang mau numpang kebaktian di Muhajirin, kita tolak kan? Oleh Nabi enggak ditolak. Kaget semua sahabat. Nabi memperkenankan umat Kristiani Bani Najron numpang kebaktian di Masjid Nabawi. Makanya penting betul kita memahami agama ini yang tepat, yang bijaksana. Jangan main kopar kafir lalu halal darahnya. Nah, tadi di Kalianda ada mahasiswa yang tanya, Ustadz, apa sebabnya orang melakukan aksi teror yang mengatasnamakan agama itu? Sebabnya apa? Ingat kalimatnya, mengatasnamakan agama. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Betul nggak kira-kira? Mereka hanya mengatasnamakan agama. Sebab yang pertama, salah memahami Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu. Sesuai dengan peringatan dari Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minad dar. Barang siapa yang berani menafsirkan Al-Quran sendiri berdasarkan hawa nafsunya, ra'yu dan akalnya saja, maka silakan dia menyediakan kapling tempatnya di neraka nanti. Satu, gara-gara salah nafsirkan. Saya ambil contoh kajian kita yang sebelumnya. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Hampir hafal kan ibu-ibu? Sering ngebacanya surah Al-Baqarah. Kan begini kalimatnya, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kalian semua kepada Rabb kalian. Faqatulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian masing-masing. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan. Bahaya, Bu, kalau yang baca ini istri habis tinggal kawin lakinya. Lakinya kawin lagi, Bu. Lagi nangis baca ayat ini, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Minum racun dan macam-macam. Ini kan perintah bunuh diri kan? Perintah bunuh diri ini. Jadi ada di Al-Quran itu perintah nyuruh bunuh diri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dan bunuh diri itu lebih bagus bagimu di sisi Tuhan. Hayo lo ibu. Gimana ngebantahnya? Ada perintah bunuh diri kok. Padahal ini konteksnya. Nah, harus dilihat konteksnya. Terkait dengan umat Nabi Musa. Umat dahulu kan? Bukan buat kita. Umat Nabi Musa yang nyembah berhala. Dapat hukuman dari Allah. Hukuman pertama apa? Suruh bunuh diri. Setelah separuh mati Bani Israel ini, separuhnya Allah terima taubatnya. Tapi ingat, itu syar'u man qablana.
itu hanya berlaku untuk syariat orang terdahulu kala. Untuk zaman sekarang jangan macam-macam bunuh diri, mati sangit, masuk neraka bunuh diri itu. Termasuk bom bunuh diri ini. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, maka masuk neraka jahanam, dikekalkan, lalu dikekalkan dalam neraka jahanam selama-lamanya. Termasuk ini yang bom bunuh diri itu, bukan mati syahid, dia kekal dalam neraka itu karena dia bunuh diri. Satu penyebabnya. Yang kedua penyebabnya apa? Orang berpikir radikal dan kemudian jadi teroris karena mengamalkan, memahami dan mengamalkan agama berdasarkan hawa nafsunya. Kita itu beda paham, wajar nggak, Bu? Wajar kan? Cuman boleh nggak kita maksa orang lain sepaham sama kita? Nggak boleh. Maka kalau ada unsur memaksa, itu hawa nafsu namanya. Saya ambil contoh. Ada oknum. Oknum apa nggak usah saya sebut, nggak enak. Ada oknum. Emang sih. Artinya oknum aparat. Dia ikut aliran tertentu. Hijrah lah ecaknya. Si aparatnya hijrah. Dia memiliki pemahaman yang beda dengan orang lain. Termasuk berbeda dengan keluarganya. Maksa. Bagi dia kerudung perempuan harus di bawah pinggang, nutup kalau bisa sampai lutut. Nah adiknya yang perempuan pakai kerudungnya yang biasa aja, digamparin sama dia. Ini namanya memahami, mengamalkan agama berdasarkan hawa nafsu. Emosi yang dikedepankan, nafsu yang dikedepankan. Ibu kandungnya gara-gara ikut pengajian kayak ibu-ibu ini, mah kata dia, gak usah ikut pengajian lagi. Di pengajian lingkungan ibu-ibu di masjid itu. Ngapa? Percuma pengajian model ibu-ibu di masjid itu, kata dia. Bajunya masih warna-warni. Kayak ibu-ibu ini. Ada yang pink, ada yang hijau, ada yang biru gitu ya. Ada yang toska, ada yang abu-abu gitu ya. Ada yang ungu. Ada yang merah. Bagi dia, paham dia, baju perempuan harus hitam semua. Harus hitam, paham dia. Ibunya dimarah-marah. Nah kan Bu, dia punya pemahaman, tapi dia arogan hawa nafsu. Dia pikir dia benar, padahal dia membentak ibunya. Sudah durhaka kepada ibunya. Jangankan ngebentak, apalagi dia ngancem gitu. Ini campur ngancem si anaknya nih, mentang-mentang dia aparat. Jangankan ngancam, jangankan ngebentak, ngomong saja nggak boleh sama orang tua itu. Nah ini orang yang memiliki pendapat beragama tapi memahami, mengamalkannya secara arogan, maksa orang lain. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, ada lagi kejadian ini, oknum aparat juga, istrinya tiba-tiba ikut pengajian pakai cadar. Sama suaminya, udahlah mah, pakai pengajian itu pakai kerudung biasa saja. Istrinya ngomong apa? Saya lebih baik cerai sama kamu daripada saya dilarang pengajian. Bayangkan Bu, dia pakai cadar, belum tentu dia masuk surga. Betul nggak? Dia berangkat pengajian sesuai dengan nafsu dia, di kelompok dia, halakoh dia, di likok dia, belum tentu dia masuk surga. Tapi dia melawan suami, bisa jadi dia masuk neraka. Ada orang itu, ya karena faktor pemahaman agama, arogan campur hawa nafsu. Makanya mengamalkan agama ndak boleh dengan hawa nafsu. Sudahlah Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimakumullah, kita ini ngapain sih repot-repot amat jadi orang muslim itu kok berat amat. Masuk surga kok harus ngebom. Uang kita itu membuang duri di jalan saja sudah surga kok. Imatatul adza anit thariq, membuang duri di jalan masuk surga. Ibu-ibu ngurumat suami masuk surga. Suami sakit di rumah, diurus, dielap, kencing dicebokin, berak dicebokin, walaupun bau bukan main, taiknya itu, walaupun kadang-kadang terbesit di batin, kapan matinya laki gua ini. Kadang-kadang umpama ya, tapi ikhlas tuh mengerjakannya, bisa surga. Ngapain repot amat? Nah yang ketiga,
Sebab orang itu menjadi radikal bahkan teroris karena merasa paling suci. Makanya kita nggak boleh beragama merasa lebih baik daripada orang lain, nggak boleh. Mereka merasa paling suci nggak boleh. Coba kita ambil contoh prototipenya. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Tahajud tiap malam nggak pernah telat. Tiap hari membaca Quran dalam sholat tahajudnya 4-5 juz. Tapi mengapa dia masuk neraka? Karena dia merasa paling suci. Kalau dia sudah merasa paling suci, maka dia akan mengkafirkan orang lain. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain, barulah dia akan menghalalkan darah orang lain. Baru kejadian itu sedemikian rupa. Makanya hati-hati, jangan merasa paling suci. Makanya ibu-ibu juga nggak usah heran kok kelompok-kelompok yang keras radikal itu rajin sholat, rajin ke masjid, kan begitu kan? Baca Qurannya pas-pas, malah hafal Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah, bukan sholatnya yang salah, bukan puasanya yang salah, bukan tahajudnya yang salah. Yang salah keyakinannya, karena dia merasa lebih baik dari orang lain, justru masuk neraka. Makanya Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ini jawabannya ya. Baik, di bagian akhir saya hendak sampaikan, Islam memerangi terorisme. Saya ada yang nanya, Ustadz ini kok terkesan memerangi orang Islam? Saya jawab begini ya, yang non Islam saja nggak saya perangi, apalagi yang Islam. Perintah memerangi terorisme itu perintah Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya sudah tahu ada orang-orang yang akan membajak ajaran Islam demi kepentingan terorisme. Sekarang saya bacakan hadisnya. Bunyi hadisnya satu. Berapa hadisnya? 3 hadis saja ya. Sudah dikeluarkan. 1. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar pada akhir zaman. Hadis ini pakai sin ditanbis dalam ilmu bahasa Arab. Sin ditanbis. Pasti akan keluar nanti di akhir zaman. Ahdatul asnan, kelompok ini usianya masih muda-muda. Maka target utama rekrutmen kelompok ekstrim radikal adalah anak muda. Sesuai dengan hadisnya. Sufahaul ahlam, otak mereka dicuci. Saya nggak sepakat kalau teroris itu orang bodoh, nggak sepakat. Yang jadi teroris bukan orang bodoh, tapi orang yang rusak otaknya karena sudah dicuci otak. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka akan menipu kalian dengan cara kalau ngomong selalu berdasarkan perkataan khairul bariyah. Quran hadis, Quran hadis. Coba lihat. Kelompok radikal itu mengapa banyak pengikutnya? Kalau ngomong Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, seolah-olah dia paling Islami. Tapi jangan tertipu kata Nabi. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka sebenarnya tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruannya. Maksudnya begini, hari ini kata Nabi, dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian semua. فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Maka apabila kelompok itu sudah keluar, kalian jumpai kelompok itu yang mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan yang menyimpang, perangi mereka. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Satu hadis. Hadis yang kedua, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang dari umatku. Dia mengatasnamakan Islam,
mengatasnamakan bela Islam. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Jadi jangan heran ya, Abdurrahman bin Muljam yang nusuk Imam Ali lagi ngimami sholat subuh itu hafal Quran 30 juz. Jadi jangan heran kalau ada pelaku teror itu hafal Quran. Bacaan Quran kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka, kata Nabi. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahjuru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Secara ubudiyah, kelompok radikal itu lebih tekun ibadah dibandingkan kita semua. Ini kata Nabi loh. Hadis yang terakhir, Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka. Serem banget. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang teroris, khawarij. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Maka teroris itu bukan mati syahid, tapi mati syahid. Mitatan jahiliyah, matinya dalam keadaan jahiliyah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian di bawah kolong langit ini orang yang gugur karena berperang dengan teroris. Kesimpulannya begini, tak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme, dan Islam bukan agama teroris. Justru Islam memerintahkan kita semua memerangi teroris dengan gagah berani. Kalaupun ada terorisme yang mengatasnamakan Islam, mereka telah membajak ajaran Islam, telah mendistorsi penafsiran ayat suci Al-Quran. Maka buat adik-adik, belajarlah agama yang benar. Gunakan akal sehat, nalar waras kita, dan hati nurani kita untuk menyaring mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah.